Sampurasun. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi Ibu Cinta. Sarang he Ibu. Sehat Bu? Zara sehat Zara. Sarang he Zara. Di sini pada ngerti bahasa Sunda semua gak sih? Yang gak ngerti boleh tepuk tangan. Gak ngerti lebok. Urang efek Sundaan. Ngomongkan korupsi. Sebenarnya orang kan hoream jicing di Indonesia. Soalnya Indonesia teh boga istilah tanah surga. Kabeh nu di Indonesia babari dimanfaatkeun. Saking babarnya dimanfaatkeun, babari oge jang dikorupsi. Lain yang saukur sumber daya alam, sumber daya warung lagi bisa dikorupsi. Mata kayak istilah darmaji, apa kan? Dahar 5 aku 60 hiji tadi. Orang banget yang batang orang gitu. Orang jajan ke warung. Pas orang mengalihkan perhatian gue ke warung, batang orang nyokot jajanan lain. Kapanggih? Ditanya aku gue ke warung. Mana nyokot tahun? Nutrisari. Mana? Adem Sari. Tah, mana naon? Abi Maya disiramna sari. Jeung lain kan saukur duit hukum bisa dikorupsi di Indonesia. Kamari di Depok aya nu korupsi beas. Apa kan beas jeung karong-karongna dikubur meh naon sia teh Abdul. Meh jadi sawah deui moal. Sanya urang jelema mun geus paeh mah ingetna naon. Can pernah urang ningali aya nu geus paeh hudang deui terus ditanya, aku non gugah deui, hilang can mareman kompor, justru si etak paeh gara-gara pohon mareman kompor. Mana beas dikubur tekarunya ka malaikat rokib jeung atib. Pas arek bertanya di alam kubur ruas, nah mai teh jadi beas. Ieu meureunnya aja pagawe bulog teh. Terus kumaha tuh jadi beas mah teu bisa ditanya. Nyalus urang ngaliwat weh, ngaliwat. Jeung jaman aneh. Korupsi beas, baheula mah kan eueuh korupsi beas. Mun baheula aya korupsi beas, moal aya carita kunti ngaheureun tukang sate moal. Soalnya kan aya beas dikubur, eta kunti dina laparna ge bisa nyeun sanggup goreng sorangan. Atawa ngaliwat jeung malaikat tadi bisa. Tapi mana apa tuh carita kunti ngaheureun tukang sate anu jadi serem naon? Satena. Soalnya si kunti mesen sate langsung akal 200 tusuk. Yang udah geureuh satu kabur. Coba mau meulina biasa we gitu juga. Anu sekarang sate sabaraha we? 15 we di ladangan. Dibungkus entong satena dibungkus. Disambelan, dicolok kantong, entong diawurkeun we di katamso. Ya dicolok karena lagi sate. Ya mending sate yang dicolok atau panon gua dicolok. Tapi di Indonesia kalau bisa ngomongkan anti korupsi. Kan berita tentang korupsi teh aya wae. Soalnya hukum di Indonesia teh teu nyieun matak jerak. Mun teu bisa nyieun hukum anu matak jerak, nyieun hukum anu matak bingung. Misalnya aya koruptor keur nyawa HP. Copot HP-na ganti ku bahasa Thailand. Bingung. Soalnya aya koruptor anu kuduna di penjara seumur hidup, jadi di penjara seumur jagung. Anu kuduna di penjara diancam 30 tahun penjara, jadi kan 3 tahun. 3 tahun malah diancamkeun. Aneh, tak adil hukum di korupsi Indonesia teh. Jaksa Pinangki, geus jelas koruptor, dihukum 10 tahun jadi 4 tahun. Alasannya kan punya anak kecil. Nini dituduh mau kawin, geus kudu di penjara 5 tahun. Tak adil. Kan orang tak apa bisa jadi si Nini tapi punya anak kecil. Anak hayam misalnya. Lamun Nini eta di penjara, mungkin anak hayam eta nu maraban bea saha? Malaikat 2 tadi itu bisa. Paling kunti. Mata geuning sok aya anu nyarita cenah lamun tengah peuting ngadenge suara anak hayam, artinya aya kunti keur maraban. Sekian saya sadari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bandung, selamat malam Zimbabwe. Kenalin, nama gue Riri. Cita-cita jadi haji, lalu jadi DPR yang anti korupsi. Tepuk tangan. Thank you everyone, thank you. Teman-temanku yang soleh, soleha dan solehot. Menurut buku IPS, ilmu pengetahuan saya sendiri, korupsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada korupsi komensalisme. Untung bagi satu pihak, tapi pihak lain pihak lain tidak merasa dirugikan. Contohnya gini, gua kan pakai behel ya, kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Tiap bulan gua selalu lapor ke mama, "Mah, besok kakak pengen ganti karet, kayaknya cuma butuh 200.000 deh." Terus sama gue bilang, "Oh, nice info ya. Nanti bilang ke yayahnya minta 300.000 aja." "Mah, yang eling atuh mama, yang eling. Mama teh lupa ya kakak anak rohis. Ya mintanya 400.000 lah, kakak pengen beli gamis baru." Jadi itulah guys, sejarah gue bisa mendapatkan gamis ini. Ya gue mah kagak rugi-rugi tuh, malah muji, "Ih si cantik, si cantik." Dalam hati gue berkata, ya, lu nggak tahu aja kan gue dapat ini gara-gara itu. Oh. Yang kedua ada korupsi parasitisme. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Nah biasanya dilakukan oleh koruptor divisi maling uang rakyat. Udah pada makan dia korupsi nih. Rumahnya, apalagi ya, koruptornya tuh laki-laki. Rumahnya 2, mobilnya 2, saat ini isi 2, mobil, rumahnya dibagi 2 karena istrinya 2, serba 2. Tapi cewek-cewek juga nggak muka yang korupsi ya. Banyak cewek-cewek yang korupsi. Gak apa-apa teh, gak apa-apa. Kita harus buktikan bahwasanya wanita juga bisa beli sarimi isi 2. Tapi kalian tahu gak sih? Tahu gak? Gue mah tahu. Gue tahu nanti gede gue bakal jadi DPR yang anti korupsi, yakin. Karena selain gue percaya bahwasanya ada mitos yang menyebutkan orang korupsi itu uang takjiahnya berubah jadi daun sampe, dan juga tanah kuburannya berubah jadi tanah sengketa. Gue juga punya trik untuk menghindari ajakan korupsi dengan cara gak koruping dari sekarang. Kak Kembar, no. Jadi nanti misalnya ada yang ngajakin gue, "Bu Haji, besok kita bakal bagi-bagi dana buat jahe, janda herang. Ini mah bisa tuh dikorupsi sama kita." Hah? Gitu. "Ini Bu, buat janda herang." Hah? Buat janda herang. Lalu dia pun emosi dan mencakemos banget aing. Wah! Aja kalau aing ngajakan sia. Nama gua Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Asep Ahmad Nurzaman, biasa dipanggil Ahmed. Saya seorang santri. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah pesantren nggak? Boleh tepuk tangan? Mantap, tepuk tangan. Andri pesantren dulu? Idi gokil. Emang kelihatan sih muka-muka pernah buduk ya. Jadi perkenalkan teman saya Ahmed, saya santri. Di pikiran saya, korupsi di Indonesia tuh udah hampir jadi tradisi. Dilakuin dari mulai pegawai negeri sampai para santri. Saya juga awalnya gak nyangka di pesantren saya ternyata ada praktik korupsi. Ternyata ada. Dan yang jadi pelakunya adalah teman saya sendiri. Dan praktik korupsi yang dilakukan teman saya adalah korupsi jatah tempe. Jadi waktu itu, di suatu pagi, di waktu sarapan, yang seharusnya dapat jatah, satu santri dapat jatah 1 tempe, teman saya ngambil 2. Alhasil pas upacara bendera, ada santri lain pingsan.
Pas dia siuman ditanya, kamu kenapa sampai pingsan kayak gini? Aku belum emang gak kebagian tempe. Saya mikir, oh berarti gini, sekecil apapun nilai yang dikorupsi tetap aja merugikan gitu. Dan saya mikir, apa teman saya ini gak takut jadi obrolan orang-orang karena memang kejadiannya kayak gitu. Jadi waktu itu saya lagi nongkrong bareng sama teman-teman saya, dia ngelewat digibahin. Orang-orang bilang kayak gini, bet tuh lihat, dia yang korupsi tempe, jangan dideketin nanti tempe kita diambil. Itu yang ngobrol tukang gorengan teman-teman. Dan kita tuh kan santri ya, diajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai agama. Kita diajarkan apa yang kita perbuat akan dapat akibatnya, kita akan juga dapat akibatnya. Saya pikir teman saya akan gak takut akhirat gitu. Saya takut nanti di akhirat dia dapat hukuman, dia dapat azab, digoreng garing. Dan menurut saya ini tuh kasus korupsi di pesantren saya itu harus diusut sampai tuntas, karena saya takut nanti ke depannya akan banyak lagi santri-santri yang menjalani hari dengan salah trik. Dan untuk korupsi tempe itu nggak bikin kita di penjara ya, karena walaupun di penjara nggak bakal ngasih efek jerak. Kenapa? Karena pesantren sama penjara hampir sama, makanannya sama-sama dijatah. Saya takut dia bakal ngulangin hal yang sama lagi. Di suatu pagi, di waktu sarapan para napi, yang harusnya satu napi dikasih satu makanan, dia malah ngambil 2. Alhasil pas upacara bendera ada napi yang pingsan. Dan ini jangan sampai terjadi teman-teman, karena saya takut nanti akan ada napi yang menjalani hari dengan salah trik. Udah di penjara lapar, kasihan. Dan menurut saya teman-teman, bahwa korupsi itu bisa dicegah dengan kita berperilaku sederhana. Perilaku sederhana dalam hadis dalam Al-Quran bisa mencegah perilaku curang. Makanya saya agak sedikit strik waktu itu dapat berita bahwa para pejabat menghabiskan anggaran 48 miliar hanya untuk beli hordeng. Hordeng, itu 48 miliar kalau misalkan dibeliin tempe satu Indonesia, mental tempe semuanya. 48 miliar dibeliin hordeng yang gunanya cuma nutupin jendela. Ini sebenarnya 48 miliar mau ditutupin apa sih? Kasus yang lagi beredar gitu. Dan menurut saya begini ya, para pejabatnya harusnya sederhana, karena dalam Islam kita harus berlaku sederhana, jauh dari sifat berlebihan atau foya-foya. Coba ini kalau misalkan ada pejabat udah mau korupsi, duitnya dipakai foya-foya, ini hitungannya ini adalah teman setan teman-teman. Karena di Islam diajarkan bahwa misalkan ada orang yang foya-foya, itu disebut temannya setan. Kalau misalkan ada pejabat udah korupsi duitnya dipakai foya-foya, itu hitungannya bukan teman lagi, tapi bestie teman-teman. Layak itu nongkrong bareng sama setan. Lalu mungkin setan aja respect sama perilaku dia gitu. Misalkan dia lagi korupsi, setan ngeliatin, respect senior api neraka. Sekian saya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.